Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Summa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, as-shaimin was shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mari kita mengucapkan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, karena berkat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, khususnya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan kali ini. Mudah-mudahan amal-amal kebaikan yang kita lakukan di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga besok kita setelah Ramadan semua dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang kami hormati, beramal itu adalah dambaan semua manusia. Orang pengen memberikan kebaikan kepada orang lain, itu sebetulnya setiap manusia punya keinginan. Tapi kadang-kadang dengan keinginan-keinginan kita yang kita inginkan kadang tidak kesampaian karena situasi atau kondisi kita. Kadang-kadang orang ingin melakukan bersedekah. Padahal di dalam hadis as-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala yang akan hadir kepada kita. Kepinginan untuk bersedekah terhadap orang lain pasti ada. Kadang-kadang orang yang banyak hartanya bisa bersedekah, dan juga banyak orang yang banyak hartanya tapi tidak mampu untuk melakukan sedekah. Kalau kita sudah melakukan bersedekah kepada orang lain dengan menurut kemampuan kita masing-masing, mudah-mudahan sedekah yang kita sampaikan walaupun hanya sedikit, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kali ini kami akan memberikan sedikit pengertian apa yang bisa menghilangkan pahalanya sedekah. Karena kita kalau sudah bersusah payah untuk melakukan sedekah, sehingga kemanfaatan sedekah bagi kita tidak bisa bermanfaat karena hal-hal tersebut, kita akan rugi dunia maupun akhiratnya. Di antaranya sedekah itu bisa hilang pahalanya atau tidak ada manfaatnya, di antaranya karena kalau kita sudah bersedekah, kita ungkit-ungkit atau sampai bisa menyakitkan kepada orang yang kita beri sedekah. Dalam Al-Quran dikatakan di surat Al-Baqarah ayat 264 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kamu batalkan sedekah-sedekah kamu karena sebab kamu ungkit-ungkit dan kamu menyakitkan hati orang yang kamu beri sedekah. Kalau sudah kita memberikan sedekah, lakukan hal itu dengan keikhlasan. Karena kadang-kadang ada orang yang bersedekah, setelah sedekah diingat terus, sehingga ada yang sampai mengungkit-ungkit, mengatakan,
melihat orang yang diberi sedekah memakai baju yang kita berikan atau yang kamu berikan. Ada seseorang yang sudah kita berikan baju sehingga dipakai lewat di depan kita. Kita kadang-kadang kita menyinggung perasaan. Alah, iso nganggo baju ngono ya, nak ra tak kei ya ora iso. Kata-kata yang semacam itu sudah kita mengungkit-ungkit sedekah kita. Sehingga seandainya itu didengar oleh orang yang kita beri sedekah itu, pasti akan sakit hatinya. Contoh, kita sudah memberikan bantuan, contoh ada orang yang banyak hutangnya, sehingga kita bisa mampu memberikan melunasi hutang mereka. Tidak terasa di waktu orang itu menyakiti hati kita, kadang-kadang kita akan timbul rasa untuk mengungkit-ungkit sedekah atau bantuan kita yang kita berikan kepada mereka. Alah, ngono utang semono nak tak bantu ya ora iso nyarutang. Itulah kata-kata yang semacam itu adalah termasuk golongannya mengungkit-ungkit sedekah. Dan sedekah itu akan kabur atau akan hilang pahalanya. Apalagi sampai menyakitkan hati orang yang diberi sedekah. Seperti kata-kata yang sudah lontarkan tadi, alah nak tak bantu yo paling yo ora iso mangan. Itu kata-kata yang semacam itu yakin itu akan menyakitkan orang lain. Sehingga ada cerita di waktu Nabi Ibrahim alaihissalam, biasa Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikenal dengan sebutan orang yang suka memberikan sedekah, memberikan makan pada orang lain. Sehingga pada suatu ketika ada yang hadir di hadapan Nabi Ibrahim itu orang yang kafir. Sehingga di situ ingin minta makan, kanjeng Nabi Ibrahim mengatakan, ora usah njaluk mangan, lah agamamu apa to? Tasih kafir Rasulullah. Nak kowe jek kafir, ora usah melu mangan nggon aku. Sehingga orang kafir tersebut keluar dari Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim setelah itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, lha wong ana pek njaluk sedekah kok ndak tok syaratake kudu Islam. Saya sebagai Tuhan saja tidak pernah mensyaratkan minta rezeki saya harus syaratnya Islam kok. Dia kafir selama sampai tua. Saya berikan makan terus, akan tetapi saya tidak mensyaratkan dia masuk Islam. Lah wong kowe agek menungso dijalui mangan kok dadak nyaratake Islam. Sehingga Nabi Ibrahim ditegur semacam itu, sehingga tidak mau lagi untuk mengungkit-ungkit atau untuk mensyaratkan orang yang diberikan sedekah harus bersyaratkan Islam. Sehingga orang tersebut dipanggil lagi oleh Nabi Ibrahim dan diberikan sedekah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah sebagai contoh kita agar supaya kita memberikan sedekah itu ikhlas, baik itu orang yang sesama agama kita maupun di luar dari agama kita. Karena kita bersedekah, mbuh iku digawe apa, mbuh iku kanggo sapa, sing penting niate kita sedekah, pasti kita dapat pahalanya. Jangan sampai kita melihat sedekah milih-milih sing Islam. Jangan sampai kita memberikan sedekah pilih-pilih sing sedulur. Ya memang tarafnya baik, akan tapi jangan sampai kita memberikan sedekah itu memilih-milih sehingga orang yang mau memberikan pujian kepada kita berikan sedekah, yang tidak mau kita tidak memberikan sedekah. Itulah contoh yang kurang baik. Jadi berikan sedekah walaupun orang itu tidak menerima baik sedekah tersebut. Makanya mudah-mudahan sedekah kita yang kita berikan kepada orang lain tersebut bisa bermanfaat bagi kita sehingga bisa menjaga kita dari bala Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.